Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidiki dengan NIM 21046179. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Hera Astuti dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, soal yang pertama, analisis kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Karena jalur perdagangan antara India dan Cina melewati Selat Malaka, yang mana pada waktu itu Selat Malaka merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara para pedagang dari Cina dan para pedagang dari India. Saat itu Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat penting bagi para pedagang yang melewati Samudra Indonesia. Dengan ramainya para pedagang yang melewati rute tersebut, secara tidak langsung mendorong munculnya bandar-bandar yang ada di Indonesia, seperti yang ada di Samudra Pasai dan yang ada di Malaka. Kemudian dengan adanya bandar tersebut, kehidupan penduduk di Indonesia menjadi lebih sejahtera, serta dengan adanya integrasi perdagangan dunia yang melewati jalur laut. Di samping itu, para penduduk Indonesia juga lebih terbuka dari pengaruh budaya luar. Kemudian soal yang kedua, analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu. Padahal menurut ahli, agama Buddha lah yang pertama kali masuk ke Nusantara. Yang pertama, kerajaan pertama yang bercorak Hindu yaitu Kerajaan Kutai, yang mana persebaran kerajaan ini dilakukan oleh kaum Brahmana serta para raja-raja ke berbagai Nusantara, sehingga agama Hindu kian populer di kalangan masyarakat. Yang kedua, agama Buddha yang tersebar di Indonesia tidak langsung membentuk sebuah kerajaan, karena jika ingin membentuk sebuah kerajaan itu memerlukan waktu yang lama, dan agama Buddha juga kalah bersaing dengan agama Hindu yang sudah menyebar luas di masyarakat. Kemudian yang ketiga, dalam penyebaran agama Hindu lebih dikenal oleh para penduduk di Indonesia karena agama Hindu disebarkan lewat jalur perdagangan. Sedangkan agama Buddha awalnya tidak disebarkan melalui jalur perdagangan. Selanjutnya soal yang ketiga, kenapa karakter kepemimpinan sangat mempengaruhi kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bawah Raja Balaputra Dewa, dan korelasikan analisis saudara dengan permasalahan bangsa hari ini. Raja Balaputra Dewa dikenal sebagai seorang pemimpin yang berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang sangat masyhur. Raja Balaputra Dewa memiliki karakter yang sangat berani dan pantang menyerah. Selain itu, dia juga peduli akan rakyatnya. Salah satu bentuk kepeduliannya yaitu dia membentuk armada laut dengan tujuan untuk membuka jalur perdagangan dan jalur pelayaran yang aman dari musuh maupun perampok bagi rakyatnya. Kemudian Raja Balaputra Dewa juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur dan tidak serakah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan upeti serta pajak yang harus dibayar oleh para pedagang dari kerajaannya ataupun oleh para pedagang dari luar kerajaannya. Upeti dan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan Kerajaan Sriwijaya. Dengan begitu bisa memakmurkan kerajaan secara merata serta bisa meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Kemudian permasalahan yang ada di Indonesia yaitu merosotnya integritas kepemimpinan.
Sering kita lihat banyak pemimpin di Indonesia yang sering menyalahgunakan kekuasaannya dan akan berdampak negatif kepada negara Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya dengan para pemimpin. Karena itu sangat dibutuhkan pemimpin di Indonesia yang memiliki integritas, yang bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya soal yang keempat, analisis bagaimana hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Kenapa mereka sering berkonflik? Kerajaan Sriwijaya mempunyai raja yang bernama Raja Bala Putra Dewa, yang berasal dari dinasti Sanjaya dan memiliki saudara yang bernama Pramuwardhani. Mereka keduanya merupakan anak dari Raja Samaratungga yang merupakan raja dari Kerajaan Mataram kuno. Sebelum Bala Putra Dewa menjadi raja dari Kerajaan Sriwijaya, dahulu pernah terjadi perang saudara antara Bala Putra Dewa dan Pramuwardhani, yang mana pada saat itu Pramuwardhani dibantu oleh suaminya yaitu Rakai Pikatan. Perang ini disebabkan karena Raja Samaratungga memberikan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno kepada Pramuwardhani. Raja Bala Putra Dewa pun tidak terima akan itu dan perang pun terjadi. Dan perang ini dimenangkan oleh Pramuwardhani dan Rakai Pikatan. Setelah kalah dari Pramuwardhani dan Rakai Pikatan, Raja Bala Putra Dewa pun melarikan diri ke daerah Sumatera. Kemudian setelah beberapa lama, dia berhasil menjadi seorang raja di Kerajaan Sriwijaya. Dari situlah kenapa Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno sering sekali terjadi konflik. Dan karena juga masih ada dendam dari Raja Bala Putra Dewa terhadap Kerajaan Mataram kuno.